Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, saya sedang menghadiri jelang putusan bebaskan Charlie Chandra lawan kezaliman oligarki PIK 2. Tapi tiba-tiba ketemu Dr. Zul. Saya mau nagih lagi, Dr. Zul. Ya. 2 kali Anda saya undang, dan dalam undangan tersebut saya meyakinkan terus. Memang Anda masih yakin bahwa sosok Jokowi sekarang itu sosok Jokowi yang non original? Pasti itu. Pasti. Kok bisa nggak berubah begitu? Kenapa? Kita jangan sampai ketinggalan di dunia seperti ini ya. Dulu waktu kita nonton film, kita lihat cari lokasi, kita heran. Tapi sekarang ada Google Map, ya kan, terjadi. Juga demikian. Dulu waktu ada orang di cloning, kita membuat betul film. Sekarang udah begitu. Kita yang ketinggalan. Kita suka ketinggalan. Jadi ini Anda fiksi atau sudah nyata? Yang Anda sebutkan ini kan zaman dulu memang ada film. Ya. Kita bisa bicara jarak jauh, lihat muka kita. Heran kita kan. Ya. Ternyata sekarang terjadi. Nah sekarang orang cloning itu dulu zaman dulu ada kan cloning itu, tapi terhadap sapi gitu. Ya, dulu fiksi, tapi sekarang jadi real. Orang ke bulan dulu fiksi, ya kan? Ternyata bisa ada. Sama juga dengan ini. Ini juga begitu. Saya yakin ini operasi besar. Tidak bisa dipahami oleh orang awam. Saya tidak menganggap teman-teman orang awam, nggak, maaf. Sekali kita. Cuma memang operasi-operasi semacam ini tidak dipahami. Bagaimana tiba-tiba orang suruh kamu pindah ganti identitas. Ini sudah saya siapkan paspornya, sudah saya siapkan identitasnya, jadi pindah negara. Itu kan sudah sesuatu yang biasa di dalam dunia seperti ini gitu. Nah, yang menarik ini kan orang ini bisa jadi presiden gitu. Itu yang menarik dan korbannya luar biasa. Itu Bang Refli. Anda masih yakin bahwa ini ada kaitannya dengan nama Rewang, CC, Indonesian Communist Party gitu-gitu? Iya masih. Dan ini terkait dengan kepentingan global juga. Dan sudah nggak ada ideologi di dunia ini, sudah nggak ada ideologi. Yang ada kepentingan aja gitu, kepentingan yang bersifat kapital gitu kan. Sudah tidak ada lagi yang ngomong ideologi di kiri, di kanan, sudah nggak ada lagi. Nah ini dimanfaatkan gitu. Ya, makanya saya juga agak khawatir dengan kita sendiri yang sebenarnya kita punya ideologi Pancasila, tapi ternyata kan dengan adanya situasi global semacam ini tidak ada batas negara, tidak ada batas kita ini bisa-bisa negara ini hilang gitu. Makanya saya concern, ini harus dibedah, ini harus dibuka, jangan dibiarkan gitu. Itu. Mudah-mudahan suaranya nggak ada masalah ya. Coba saya balik dulu. Oke, teruskan. Ya itu yang kenapa saya tetap concern terhadap urusan ini, karena kita jangan sampai dimanfaatkan orang dengan keawaman kita, dengan kenaifan kita jadi objek gitu. Itu yang saya jadi concern gitu. Kan banyak tokoh-tokoh yang selama ini ikut arus permainan gitu. Itu yang saya ajak, cuma kita berpikir lain gitu. Tapi persoalannya adalah apakah dokter hanya bersikap pasif saja atau aktif menebarkan ini? Oh, saya aktif dalam artian saya ada komunitas, ada teman-teman di jaringan lain yang selalu berkomunikasi, karena ini persoalan bangsa kita, bukan persoalan aksi Jokowi Dodo palsu atau urusan rejim, bukan. Ini urusan bangsa kita. Gitu. Itu kenapa saya masih punya nanti tanggal 18 saya di Bandung. Saya kan ngomong kalau misalnya kita kaitkan dengan pemerintahan sekarang, jejak-jejakan masih ada nggak itu? Masih dong. Masih. Saya tidak tahu kenapa ini tidak dibersihkan langsung. Saya tidak bicara jejak JKW, tapi saya bicara jejak Komunis Party itu. Masih ada. Anda lihat ada penulisan kembali sejarah, ngapain gitu? Untuk apa? Ada Impres 17, ya kan? Bagaimana
pelaku dijadikan korban, ya kan? Korban dijadikan pelaku, ini kan berarti kan masih ada kekuatan itu. Ya, tapi orang seperti Fadlizon kan rasanya nggak mungkin link ke Komunis Party, dia bahkan dia orang yang sangat anti dan bahkan atau misalnya kalau kita lihat kayak dengan pemerintahan hari ini yang TNI kan, justru TNI yang ngabisin ini. Ya saya kira tidak ada yang tetap di dalam dunia perpolitikan ini, tidak ada yang tetap, pasti ada berupa sesuai kepentingan. Ya. Dan ini saling memanfaatkan kan gitu. Makanya kita perlu kelompok yang konsisten, bagaimana bangsa ini selamat gitu. Itu aja. Kalau masalah orang per orang, terus terang saya juga punya catatan-catatan. Kemarin A tiba-tiba dia jadi B, itu udah biasa lah. Ada catatannya semua. Bahasanya profiling dari orang per orang, apalagi yang saat tampil di media kita sudah punya semua. Ini dokter, saya ulangi lagi ya, karena mungkin ada yang baru bergabung. Jadi sampai saat ini hingga detik ini, dokter masih yakin bahwa JKW yang ada sekarang ini adalah non original, bukan yang asli. Palsu, pasti palsu. Yang asli udah nggak ada, udah dihilangkan saja. Sekarang pertanyaannya adalah apakah yang Solo, yang Jakarta, dan yang Indonesia itu sosok yang sama atau sosok yang berbeda? Itu yang saya ragukan gitu. Saya ragukan itu karena tadi saya sampaikan tentang ilmu di dunia, di dunia seperti ini. Saya nggak ngomong dunia apa ini. Itu sesuatu itu kemajuannya luar biasa. Anda tahu ada rumah sakit yang di sini, jaringan rumah sakit yang tiba-tiba bisa membuat seseorang menjadi lain gitu. Ingat ada kasus seorang aktivis yang dipukulin waktu itu, wanita. Tiba-tiba dituduh dia bohong, dia operasi plastik. Nah, di dunia medis itu ada etika-etika. Nggak mungkin rumah sakit itu membuka rahasia seseorang, itu dibuka gitu. Jadi hati-hati, rumah sakit sekarang juga sudah bagian dari alat gitu, bukan tempat untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengobati gitu. Ya, saya tegaskan lagi, jadi antara yang Solo, Jakarta, dan Indonesia itu kemungkinan sama orangnya, kemungkinan berbeda gitu. Iya, kemungkinan berbeda. Artinya dari 3 sekuen jabatan tersebut bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Bisa orang berbeda. Meskipun ada yang ngomong saya halusinasi. Iya. Ya, tapi realitanya begitu. Kalau kita mau detail, coba aja setiap event, setiap sekuen itu kita lihat susunan giginya aja yang paling nyata. Kalau dia tersenyum itu kelihatan. Beda. Yang lain ya beda pasti. Misalnya antara apa sama apa? Ya, antara dua kota tadi Anda sebut itu kan. Antara Solo dengan Jakarta beda. Sekarang lihat aja. Sekarang dia jarang sekali membuka mulutnya. Begitu ya. Jadi sakit ini bisa jadi alibi. Iya, ini skenario semua ini. Makanya kita jangan terlalu naif gitu menghadapi situasi ini. Perang asimetris ini canggih sudah. Kita menghadapi kecanggihan teknologi dan lain-lain, itu kita harus waspada. Menurut Anda perang asimetris itu melibatkan pihak asing? Oh iya, pasti. Seperti yang dikatakan Gatot, itu ada kekuatan asing berusaha menguasai Indonesia secara asimetrikal gitu. Iya itu. Dan yang Solo, Jakarta, Indonesia itu cuma pion, alatnya aja. Oh iya, itu alat. Yang satu saat bisa dihilangkan gitu. Bisa dihilangkan. Tapi skenario besarnya ini ada juga, bagaimana menguasai Indonesia tanpa perang bersenjata. Itu fokusnya sebetulnya. Oke. Dan ini murah loh. Murah daripada dia harus menyiapkan pasukan perang, terlalu mahal gitu. Iya. Oke. Jadi ini cukup menggunakan satu pion saja dan bisa mengobrak-abrik Indonesia. Oke, closing statement dok. Acara udah dimulai. Ya, saya berharap bangsa ini lebih cerdas menghadapi perubahan-perubahan ini. Saya yang penting kita punya ideologi. Apa itu Pancasila? Ya kan? Pancasila berdaulat, maka pasti selamat. Kita tidak boleh kehilangan negara, boleh bubar, tapi bangsa Indonesia tidak boleh punah. Itu. Oke, kalau saya ya negara jangan bubar juga. Oh iya. Oke. Ya, begitu sobat hasilnya ya. Ketemu Dr. Zul, masih yakin dia bahwa JKW yang ada adalah JKW yang non original. Entah yang originalnya di mana ya, kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan nanti ada perkembangan lebih lanjut apa yang disampaikan Dr. Zul. Terima kasih Dr. Zul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.